Kayak gitu guys, kalau orang-orang PA gini guys, dia ada sistem yang ngarahin target gitu. Jadi targetnya kalau udah ke lock MM tuh ke MM terus. Tadi kan dia nggak pindah target tuh. PH lagi, PH lagi. Kita mulai dari game pertama teman-teman. Ini ya karena best of 7 tapi cuma 5 game, jadi cuma 5 klip. Dan mungkin agak sedikit detail ya, karena ya seperti biasa kita ngomongin macro play, kita ngomongin hal-hal yang mungkin bisa diimplementasikan di rank games. Nanti juga ada part dimana gue sempat di tag di TikTok ya, jadi cukup menarik tuh untuk kita praktekin langsung gitu loh. Mungkin buat teman-teman yang bingung juga jatuhnya. Nah terus sekarang yang kita lagi obrolin game yang pertama adalah ya split push ya, udah pasti dari Moskovnya Kelra. Dan gak cuma split push sih, sebenarnya gue pengen appreciate dulu nih untuk ya kalau boleh gue bilang ya kayak komitnya RRQ lah. Mereka tuh tahu gitu loh kalau misalkan mereka bakal kena split push, tapi mereka juga tahu kalau misalkan mereka lepasin lordnya mereka lebih rugi gitu loh. Karena ya mereka udah ngezoning jauh banget, mereka juga udah dapetin lordnya. Cuma ini dia nih, menang kuantitas bikin Onyx Philippines tuh jadi kayak lebih gampang gitu loh buat menciptakan momentum. Oke, di sini contohnya teman-teman ya. Sebenarnya ini wave di bawah bisa di-clear duluan nih sama Setsujin. Mungkin dia udah lihat timer, mungkin dia udah lihat teman-temannya kayak mereka commit ke Lord, terus ya Setsujin datang tuh, dia nge-skip wave-nya. Dia cuma jadiin bantalan, loncatan. Yang penting bisa ngedash sampai Lord. Ya kan? Lord dapet, Kelra show di top lane. Nah, ada beberapa member dari RRQ yang mencoba untuk balik, ada yang nge-buying time. Nah, dari sini tim fight-nya udah kalah jumlah kan, udah pasti. Nah, Kelra itu tuh secara mengejutkan sebenarnya melakukan sebuah movement yang cukup resiko gitu loh. Dia mau langsung end game tapi nggak berhasil. Tapi lihat teman-teman Onyx Philippines lainnya tuh, yang dimana awalnya dia targetnya ke hero, ya kan? Yang awalnya targetnya ke hero, pas idoknya udah tumbang dan Brusco-nya mungkin pengen ngelakuin screening gitu, langsung belok dia, langsung coba buat cover Kelra tuh. Jadi kalau dari yang gue lihat ya, Filipin tuh tahu persis gimana caranya main pakai temen gitu loh. Dalam artian ya ini satu orang di tim tuh sebegitu pentingnya gitu loh. Mau lu role apapun ya, termasuk gold laner ya, karena emang priority gitu loh. Ya, dengan menangin jumlah mereka bisa menangin team fight juga otomatis, karena ya mereka berlima tuh kayak gini 5 lawan 3. Dan ya udah, emang tujuan dari Onyx Philippines, walaupun mereka nggak dapetin Lord, tapi mereka bisa menangin kuantitasnya, mereka bisa menangin secara jumlahnya. Team fightnya jadi nggak menguntungkan buat RRQ. RRQ kurang resource damage, apalagi di sini yang tumbang 2 orang sekaligus ya, plus Lordnya juga gitu loh. Jadi ya kenapa Onyx Philippines bisa menang gitu loh di game pertama, padahal kalau kita lihat emang dominasinya RRQ pegang gitu loh dari early game. Jawabannya karena emang Onyx Philippines bisa pakai draftnya mereka, yaitu adalah tipe poke damage, dan emang bergantung banget sama late gamenya Moskov, sama gendongannya Moskov. Sehingga ya ketika Moskovnya bikin movement, teman-temannya tuh langsung nge-cover cepet gitu loh. Jadi mereka bener-bener maksimalin lah. Satu kuantitas dari mereka tuh bener-bener kayak se-worth it itu untuk dijaga. Ya makanya jadi kalau misalkan emang kalian lagi ngerank dan gold laner kalian kayak Kelra gitu ya, yang kayak anggapannya kayak offside gitu ya, jangan dicuekin. Coba dibantuin aja, karena ya bisa jadi itu bakal jadi momen kalian gitu loh. Ya, kayak gini, kayak yang dilakukan Filipina di game yang pertama, sehingga mereka bisa mendapatkan, ya gue bilang bukan comeback sih, tapi emang mendapatkan kemenangan dengan ngebalikin keadaan lah jatuhnya. Bukan yang epic comeback tapi. Di game yang kedua gue pengen ngasih klip Onyx Filipina dulu nih. Ini lagi-lagi ya emang Louis Super Friends nih mendebarkan lah gerakan-gerakannya, teleportationnya itu bener-bener susah buat ketebak. Ya diawali karena emang RRQ udah unggul 4000 gold. Ya unggul 4000 gold nggak ngebuat Onyx Philippines kayak kendor gitu loh buat mencari movement atau gerakan. Kayak gini contohnya. Dia tahu Toy ada di bawah, dia ngebuang Wind of Nature, dia ngebuang Flicker, ngebuang Idok punya Implosion juga ya, karena anggapannya ya kenapa Idok itu Implosion? Karena kalau Toy-nya lari ke Idok dan ternyata Hayabusa di sini ketangkap, itu bakal jadi momen game changer pasti. Nah di sini Toy-nya lumayan lah ngebayang time ya, pakai Rose Gold Meteor. Terus dia sempat Blazing Duet juga dan dibalikin. King Kong yang tadi sempat buang Quad Shadow, dia muter ngeflank ke belakang. Tuh. Sebenarnya ini momennya Onyx Philippines banget sebenarnya. Tuh mereka bisa ngebalikin lah gitu intinya. Nah tapi
karena masih ada Setsujin, nah sebenarnya masih ada kemungkinan kan untuk RRQ ambil atau secure Lordnya. Pasti percepat, ya kan? Mereka langsung target ke Lord Onyx Philippines karena mereka tahu ini 3 lawan 2. Philippines kalah jumlah aja kadang berani gitu loh buat ambil objektif. Gimana kalau mereka menang jumlah gitu kan? Nah cuma di sini gue juga cukup terkejut gitu loh. Kelra tuh berani banget ngebuang badan dia dengan tujuan biar Setsujin tuh nggak dapetin Lord ini. Karena ini Lord Evolve terlalu mahal, dia sampai buang flicker. Jadi gas lah sama Setsujin kan. Immortal ditukar Immortal. Walaupun Lordnya didapatkan sama Onyx Philippines, tapi ya Kelranya tumbang 44 detik. Nah pas Kelranya tumbang, untungnya RRQ langsung react cepet ya, langsung gerak cepet gitu loh. Mereka melakukan apa yang dilakukan sama Onyx Philippines di game pertama. Dan yang menurut gue itu fine-fine aja gitu loh, karena itu yang emang harus mereka lakukan. Mereka menang orang, musuhnya nggak punya marksman, Lordnya juga ke bawah, ya kan? Ya udah langsung digas yang ada gitu loh di depan mata. Tuh lihat kayak semua damage-nya dikeluarin. Tuh. Bener-bener semua resource-nya, bahkan flicker dan segala macamnya dibuang semuanya, dan mereka langsung end game. Jadi ini sebuah dilema juga sih. Kayak sekarang kita tahu lah Lord Evolve kuat banget, tapi kalau lu dapet Lord Evolve terus apa pertukarannya gitu loh. Kalau marksman yang ditukarkan, ya gue tidak merasa bahwa itu adalah trade yang bagus. Makanya lagi dan lagi, walaupun lu dapet Lord Evolve, dari dulu objektif kill itu ya objektif yang lumayan penting juga gitu loh. Apalagi Lordnya geraknya ke samping tuh, bukan Lord yang bergerak ke mid. Karena kalau Lord yang bergerak ke mid mungkin akan beda cerita gitu loh. Dan di game ini RRQ menang gitu loh teman-teman, karena emang ya mereka memanfaatkan keuntungan kuantitas yang mereka dapatkan sehingga skornya jadi satu sama. Emang untuk game kedua gua rasa emang lumayan intens ya, dan pick loudnya juga bagus di sini untuk pihak RRQ-nya. Onyx, wah udah pasti Luoi-nya main banget. Jadi ya mau gimana pun emang tim-tim Filipina ini kayaknya nggak boleh sih dikasih Luoi atau hero-hero yang pegang map lah intinya. Lanjut kita menuju ke game yang ketiga. Nah ini game ketiga tuh yang gue bilang ada orang yang nge-tag gue di TikTok dan ada ngeklip Skylar R7 Bang Sin kalau nggak salah. Ntar kita cek lagi ya TikToknya ya. Dan di sini yang pengen gue kasih lihat sebenarnya emang lagi-lagi movementnya Kelra ya, movementnya Kelra yang sangat dinamis sekali. Kayak dia benar-benar maksimalin hero kayak Moskov yang bisa dash dengan mudah, teleportation dengan mudah. Nah teman-teman bisa lihat juga kan kayak di sini kan Lordnya di secure sama RRQ gitu loh, dan emang RRQ rata-rata HP-nya low semua tuh. Kayak tinggal eksekusi aja lah, tinggal finishing touch lah. Tiba-tiba ternyata tombaknya kena tepat ke, nah itu dia, ke Setsujin yang pertama ya kan. Terus Rins lempar tombak, dia dash, nah, tumbang 2 gitu kan. Nah di sini nih trade ke Toy, di mana Kelra tiba-tiba dia mengaktifkan Wind of Nature ketika ada beberapa member dari RRQ di depan Kelranya itu sendiri. Ini kan ada Idok, ada Dairen, tapi kok targetnya ke Toy nih, ya kan? Bener-bener ke Toy nih. Sebenarnya itu menurut gue ya, itu hal yang harusnya orang-orang yang kalau misalkan ngerank terus, apalagi mungkin ranknya Glory mendekati Mythic Immortal, harusnya tahu sih kayak hal tersebut tuh bisa dilakukan secara manual gitu loh, bahkan di in-game. Karena emang ada fiturnya gitu loh di settingan teman-teman. Nah terus ada orang yang ngetek nih, maksudnya jelasin, mungkin dia nggak ngerti kali ya apa yang dimaksud sama Skylar nih. Kita dengerin dulu Skylar. Kayak gitu guys, kalau orang-orang PA gini guys, dia ada sistem yang ngarahin target gitu. Jadi targetnya kalau udah ke lock MM tuh ke MM terus. Tadi kan dia nggak pindah target tuh, mau walaupun darahnya low. Nah ini yang dimaksud nih, momen ini kan sama persis kan. Dan ya menurut gua ini bisa dipelajarin kok di in-game terutama. So kita ke in-game sebentar aja ya. Kita sudah di in-game dan yang dimaksud Bang Ler tuh yang ini teman-teman. Nih, yang settingan ini. Untuk di game yang ketiga, nah game yang ketiga gua mungkin agak singkat nih, karena emang pada dasarnya Onyx Philippines dapat 3 hero yang powerful banget ya kan teman-teman. Yang pertama ada Kalea, terus ada Suyo Granger. Jadi dari 3 pick atas Onyx Philippines tuh udah kayak pasti pegang kendali early game. Apalagi ditambah lagi nih powernya, ada Selena, ada Idit. Jadi ya CC powernya pasti akan meningkat jauh gitu loh. Ya teman-teman bisa lihat lah dari awal bagaimana dampak Suyo. Dia modal 2 buff aja,
orange buff, purple buff, dia level 3, dia udah bisa join team fight. Dan team fightnya juga bukan team fight yang kayak abis team fight udah disengage, enggak. Dia bahkan bisa team fight lama tuh kayak gini. Bisa langsung targeting ke mid laner, bisa langsung mengacaukan rotasi. Lihat aja di bagian top lane ya teman-teman ya. Pas Rins ketangkap, yang mungkin awalnya Idok sama Sutsujin mau ganggu atas, itu nggak jadi. Dia langsung ke arah Rins larinya. Tapi di sini udah ada Brusco yang menghadang. Jadi ya ente first blood. Ya tentu penguasaan mapnya di atas semua kan tuh, di atas semua. Suyonya lari ke bawah aman. Terus dapetin Idok juga gitu loh di sini dari Brusco dan Super Friends. Ya udah. Dari sini aja early gamenya sudah pasti bakal ke bawah. Gamenya bakal langsung dipegang full sama Onyx Philippines, sehingga game atau match point dari game keempat ini menuju ke Onyx Philippines. Skornya 3-1. Dan di game terakhir teman-teman, di game terakhir itu memang momen yang paling mungkin kalian bingungin tuh, kok kenapa tiba-tiba Toy memilih ke bagian top lane gitu loh. Ya padahal kalau kita lihat emang di sini kondisinya RRQ dari segi draft itu late game banget gitu loh. Mereka punya Sicilian, mereka juga punya Iritel, dan dua-duanya juga harusnya sudah mencapai power spike-nya ya. Ini di menit 20-an teman-teman. Cuma karena satu gerakan yang mungkin King Kong lakukan sehingga dia mendapatkan informasi di mana Rins berada, Rinsnya terekspos, Rinsnya juga lagi nggak ready flickernya, dan mungkin lagi nggak punya backup yang memadai teman-teman. Nah, King Kong show di bawah, Rins itu langsung react. Mungkin tujuannya dia pengen nge-clear wave minion aja, karena Kelra muncul nih di bagian mid lane, ya kan? Jadi otomatis mungkin yang difikirkan Rins di sini habis nge-clear dia bisa balik lagi. Gitu loh, dia disengage aja. Yang penting dia dapetin info, King Kong di bawah, Kelra di mid. Ini kan jatuhnya Onyx Philippines nge-expose 2 damage dealer lah. Tapi setelah ketahuan, ya kan, tuh setelah satu bad impact, Super Friends langsung nge-react Rins juga, dan Rinsnya tertangkap. Nah dari sinilah Onyx Philippines menang jumlah gitu loh. RRQ dalam keadaan kalah jumlah, apa yang bisa mereka lakukan? Ya udah pasti dapat nih trade killnya 4 lawan 4. Nextnya apa? Nextnya ya ngelihat wave management dong. Top lane bagus nih wave-nya, ya kan? Top lane-nya ngedorong secara otomatis. Terus poin plusnya RRQ, mereka punya Suyo, ya udah otomatis mereka bisa menjalankan 2 job desk ini, ya kan? Yang satu Toy-nya coba buat nge-press top lane, nge-clear juga, ya kan? Ya dengan bonus mungkin kalau bisa dapetin split push gitu loh. Yang di mid ya cuma buying time aja gitu loh, sampai range-nya balik lagi. Tuh, Toy-nya lumayan lama di top lane, sampai benar-benar tersisa 1 gerobak pun dia clear. Tapi ternyata Toy-nya nggak pulang. Nah, Toy sebenarnya udah bagus banget menurut gue guys. Dia nggak tahu ya, gue ngerasa di turnamen ini ya, di turnamen ESL Snapdragon Pro Series yang Mobile Master, Toy udah bagus banget, bahkan melebihi ekspektasi gue pribadi. Jadi jangan kaget kalau nanti di MPL mungkin dia bisa lebih perform lagi. Karena ya teman-teman bisa lihat gitu loh, dia ngebuang 2 orang tuh. Ini Brusco sama Kirk, lini depannya Onyx Philippines itu udah menuju ke top lane gitu loh. Ini kan secara jumlah, ini kan 3 lawan 2 kan. Kelra udah win of nature. Tapi ternyata dengan keadaan 3 lawan 2 sekalipun, Onyx Philippines di sini menang team fight gitu loh. Tuh Sutsujin Immortal, dia Immortal pecah, Winter juga nggak sempat dipencet, dan Lordnya dia amankan oleh Onyx Philippines. Lihat Toy dari di bagian top lane, dia dapetin turret, dia dihadang 2 pemain, sampai win of nature-nya juga ke trigger. Jadi lu bisa bayangin kayak udah ngebuang 2 orang, tapi yang di bagian Lordnya kalah team fight, ya udah pasti chaotic juga dong. Ya mungkin dari segi comms gue nggak tahu apa kendalanya, tapi yang pasti di sini yang dilakukan Toy jadi tidak mendapatkan keuntungan apapun gitu. Karena emang pada dasarnya ketika RRQ-nya menang jumlah di area Lord, ya Idok sama Diranya dibonyokin, Sutsujinya juga dibonyokin di sini. Nih teman-teman bisa lihat nih, tuh dibonyokin. Yang padahal ketika vengeance-nya selesai, Sutsujin mungkin bisa mendapatkan kill, tapi ini FOG ya. Bentar, gue lihat ulang. Dia ngedes ke sini, mungkin dia takut ada Gatot kali ya, karena Gatotnya miss. Nah, ya udah di sini nih. Idoknya sekarat, Idoknya tumbang. King Kongnya sempat beli immortality. Sempat Winter juga. Dan itu yang ngebuat Kelra jadi wah udah one man show, dia tembak. Rata tiba-tiba.
Lihat di top lane tuh, Toy dikejar-kejar berapa banyak orang gitu kan. Ya udah, hasil dari sinilah kemenangan Onyx Philippines makin terbuka dan nice try lah buat RRQ ya, karena ini merupakan klip terakhir sebagai penutupan game juga. Karena ya setelah ini dapat Lord Evolve dan good game buat Onyx Philippines. PH lagi.